Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh guru di hadapan kita, yaitu Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal dan Ustaz Khalilullah Al-Habsyi. Saya ingin mengingatkan kepada jamaah bahwasanya yang beliau sampaikan adalah tentang ilmu atau pengetahuan. Sebelumnya mari kita sama-sama kita hormati Ustaz Khalilullah, Ustaz Safrijal, Ustaz Haji Irfan, Bapak Sayadi Abdul Rahada, Bapak Maluki, dan jamaah serta ibu-ibunya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya bahwasanya janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Artinya di sini kita tidak mengenal orang, siapa orang itu, namun halnya kita mengikutinya sehingga kita dalam keadaan sesat. Jangan sampai demikian. Maka yang kita ikuti adalah guru-guru kita, baik yang sudah kita kenal maupun walaupun di luar maupun di sini. Mereka adalah guru-guru kita yang memang dia tuntunannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sam'a, kita mempunyai pendengaran, sam'a wal basar, penglihatan, wal fu'ada, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semua badan kita, tubuh kita, bahkan yang kita ikuti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pengajian yang rutinitasnya di hari Minggu, seminggu sekali. Diharapkan jamaah untuk mengikutinya, khusus di lingkungan RT 14 RW 11, supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah." Bahwa sesungguhnya manusia itu pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Fama amilta fiha." Qala amiltu fatata'allama ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kemudian wa qatalta hatta astazhidtu. Bahwasanya tiga golongan Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan perihal bagaimana si fulan dan fulan. Yang pertama golongannya adalah orang-orang yang berilmu, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama amilta fiha, apakah kamu mengamalkan ilmunya? Maka orang-orang yang berilmu mengatakan,
Qala amiltu, saya mengamalkan, nata'allama ilman wa 'allamtuhu, saya mengamalkan dulu, saya belajar dan mengamalkan ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya mengajarkan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala kadzabta walakinnaka liyuqala huwa alim wa liyuqala huwa qari liyuqala huwa jahil. Bahwasanya mereka adalah orang tiga ini. Pertama, orang yang mengajar, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengamalkan ilmu karena ingin dipanggil ustaz. Engkau mengamalkan Quran karena ingin dipanggil qari. Engkau yang menyatakan katanya kamu terbunuh di jalan Allah, akhirnya Allah bilang engkau berdusta karena engkau mengamalkannya karena ingin dibilang pemberani. Maka jamaah rahimakumullah, ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, qiraatul Quran a'malul makfiyin, wassalatu a'malul a'aziz, wasawmu a'malul fuqara, wa tasbihu a'malun nisa, wa sadaqatu a'malul du'afa, wa tasbihu a'malu du'afa. Ala adulukum ala a'malil afdal, qala utlubul ilma fa innahu binuril mu'minin. Bahwasannya membaca Quran, salat, kemudian puasa, kemudian tasbih, itu adalah pekerjaan. Yang pertama, membaca Quran adalah pekerjaan orang-orang yang ekonominya tinggi. Kalau dia banyak uang, maka apa lagi aktivitasnya selain daripada membaca Al-Quran? Kemudian sholat itu adalah pekerjaan orang-orang yang lemah. Dengan sholat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak sholat, maka dia telah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan sholat, karena dia lemah sehingga dia ingin meminta kepada Allah kekuatan. Ini amalan-amalan orang yang lemah, maka kita sholat untuk minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa yang kita kerjakan adalah amalan fuqara, amalan-amalan orang yang tidak punya uang. Dengan kita puasa merasakan betapa pedihnya orang-orang yang tidak makan. Tapi kini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memelihara kita, karena setiap orang pasti Allah jamin rezekinya. Dengan puasa kita akan melatih diri untuk merasakan penderitaan orang-orang di luar sana yang tidak mampu, nyari makan susah dan sebagainya. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, dan orang-orang yang bertasbih adalah pekerjaan orang-orang wanita. Wanita bertasbih, mendoakan suaminya, tapi itu semua kalah dengan kita menuntut ilmu, karena sesungguhnya fa'innahu nurul mu'minina fid dunya wal akhirah. Dengan kita menuntut ilmu, intinya ilmu kita dapat. Sesungguhnya dengan menuntut ilmu adalah penerang hati orang-orang mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih jazakallah ahsanal jazaa. Apa yang disampaikan Ustaz Reza mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Karena luar biasa itu tadi bicara tentang niat seorang ibadah karena Allah apa karena pujian manusia, karena ria, karena sum'ah. Itu nanti dia oleh hisab terjadi, Bu, ya.